Langit tuh tiba-tiba langsung berubah gelap. Hujan rintik-rintik pun mulai turun. Beberapa menit setelahnya, badai yang tadinya cuma menjadi kekhawatiran sekarang betulan datang. Balon-balon yang tadinya udah terbang tinggi nih, Wak, langsung terseret angin lah itu sampai terempas semua pada ke bawah. Baru hujan. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku akan kembali membawakan sebuah kisah tragedi dari sebuah kota di Amerika yang pernah memiliki segalanya, Wak. Pernah punya industri yang maju, ekonomi yang kuat, bahkan juga pernah disebut sebagai tulang punggungnya Amerika Serikat, yaitu kota Cleveland. Tapi seiring berjalannya waktu, Wak, kota ini tuh kehilangan kehebatannya dan malah dicap dengan berbagai stigma negatif. Ada yang bilang kalau kota ini kota yang gagal, kota bau, kota kotor, bahkan media nasional juga sampai menjulukinya sebagai the mistake on the lake atau kota yang penuh dengan kesalahan. Banyaknya label negatif yang melekat itu membuat masyarakat di sana ngerasa ya pasti nggak nyaman lah ya kan. Dan karena nggak mau terus-terusan dicap jelek, Wak, mereka pun akhirnya berusaha keras nih untuk menunjukkan kalau kota mereka ini bisa bangkit dari keterpurukan. Salah satunya adalah dengan melakukan festival pelepasan balon dengan jumlah yang fantastis supaya tercatat dalam pemecahan rekor dunia. Tapi dalam prosesnya ternyata rencana itu nggak berjalan mulus, Wak. Bukannya sukses besar seperti apa yang mereka harapkan, acara itu justru berujung pada bencana dan malah membuat masyarakat Amerika semakin memandang rendah si kota ini. Penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, sebelum masuk ke kisah penerbangan balon ini, aku mau cerita dulu sedikit soal sejarah dari kota Cleveland karena tragedi festival balon tahun 1986 ini tidak bisa dilepaskan dari latar belakang si kota ini ya. Nah, jadi sekitar tahun 1800-an sampai pertengahan 1900-an, Cleveland ini dikenal sebagai kota industri, Wak. Kota industri yang paling berpengaruh kali di Amerika. Secara geografis, Cleveland ini cukup strategis karena terletak di tepi Danau Erie dan dilalui oleh sungai besar yang bernama Cuyahoga ya. Nah, posisi ini membuat Cleveland menjadi tempat yang menjanjikan untuk industri dan juga perdagangan. Seiring berjalannya waktu, kota ini semakin berkembang menjadi penghasil baja, logam, mesin, dan juga penyulingan minyak, Wak. Perkembangan pun semakin pesat lagi setelah John D. Rockefeller atau jutawannya Amerika ini mendirikan perusahaan minyak bernama Standard Oil di tahun 1870 di situ. Sejak saat itu, perekonomian Cleveland pun mulai semakin meroket lagi dan menjadi magnet untuk para perantau. Saking banyaknya perantau yang datang ke sana, Wak, jumlah penduduk di sana juga langsung melonjak drastis nih. Dari 381.000 jiwa di tahun 1900-an jadi lebih dari 900.000 jiwa di tahun 1950. Bayangkan sama kalian. Karena itulah, Wak, Cleveland ini pun didaulat menjadi salah satu kota terbesar ke-6 di Amerika. Bertambahnya penduduk itu juga mendorong perekonomian industri di Cleveland juga menjadi semakin pesat lagi, Wak. Ketika Perang Dunia I dan II ini pecah, Wak, Cleveland ini ditunjuk oleh pemerintah sebagai pusat produksi perlengkapan militer, mulai dari senjata, amunisi, bahkan sampai ke kendaraan tempur di sana semua. Karena peran itulah, Wak, Cleveland ini pun dijuluki sebagai tulang punggung industri Amerika. Tapi seperti hidup yang berputar, Wak, kejayaan di sana tuh juga nggak bertahan selamanya. Memasuki tahun 1960-an, kesuksesan Cleveland mulai goyah akibat persaingan global. Dan hanya dalam waktu 1 dekade aja, 30% perusahaan industri di sana mengalami kebangkrutan dan terpaksa ditutup. Ditutupnya pabrik-pabrik itu membuat angka pengangguran, kemiskinan, dan juga angka kriminal melonjak tajam di Cleveland. Parahnya lagi, Wak, di tengah kemunduran itu, Cleveland ini juga menghadapi satu masalah besar yang selama ini mereka abaikan, yaitu masalah kerusakan lingkungan. Jadi, Wak, dulu nih, ketika mereka masih berjaya kali, banyak pabrik di Cleveland yang membuang limbahnya di sungai tadi, sungai Cuyahoga tadi itu loh. Hal itulah yang membuat air sungai ini tercemar oleh limbah logam berat. Ada juga limbah kotoran pabrik dan juga zat kimia yang sangat menyengat. Saking kotornya, Wak, air sungai itu juga udah macam genangan minyak tuh loh. Sekalinya ada api, airnya bisa langsung kesambar gitu loh. Dan betul aja, Wak, di tanggal 22 Juni 1969, rel kereta api yang berada di atas jembatan Cuyahoga itu tiba-tiba mengeluarkan percikan api. Dengan cepat api itu langsung menyambar permukaan sungai dan mengakibatkan kebakaran hebat di sana. Peristiwa itu pun langsung membuat heboh satu Amerika karena diliput oleh koran nasional, disiarkan radio, bahkan sampai tayang di tayangan televisi. Dalam sejarah Amerika, kejadian kayak gini tuh belum pernah terjadi sebelumnya, Wak. Ya kalian bayangin aja, kebakaran itu bukan kebakaran rumah, bukan kebakaran hutan, tapi air sungai yang
kebakar, mereka semua pada heran, separah itu kah mereka sampai air sungai aja bisa kebakar, ha? Dan yang lebih memalukan lagi, Wak, setelah ditelusuri, ternyata kebakaran itu tuh bukan pertama kalinya. Sebelum kejadian di tanggal 22 Juni itu, Wak, sungai Cuyahoga ini juga udah pernah kebakaran sampai 12 kali. Tapi kebakaran ke-13 inilah yang paling parah dan menjadi pembicaraan nasional. Nah, sejak viralnya kebakaran sungai itu, Wak, ya, stigma negatif mulai nempel lah itu di Cleveland. Kota ini dicap sebagai kota kotor, kota gagal, dan juga kota yang penuh limbah. Media bahkan ngejek kota ini dengan sebutan itulah tadi, the mistake on the lake, kesalahan di tepi danau, kayak gitulah, Wak. Dan seiring waktu, kemunduran Cleveland nggak berhenti di situ aja. Krisisnya justru makin meluas lagi ke sektor ekonomi, dan di tahun 1978 Cleveland menjadi kota besar pertama di Amerika yang dinyatakan gagal bayar hutang sejak masa krisis Great Depression. Nilai utangnya juga nggak main-main, Wak, sekitar 15 juta dolar ke berbagai bank. Banyak kali bawa masalah Cleveland waktu itu. Nah, di saat Cleveland ini lagi dilanda kebangkrutan, pendapatan kota ya otomatis juga makin merosot lah kan, gara-gara industri-industri besar yang menjadi tulang punggung ekonomi itu yang mulai tumbang juga, Wak. Alhasil, angka pengangguran pun melonjak dan banyak sekali warga pun mulai meninggalkan kota itu untuk mencari penghidupan di tempat lain. Nah, di tengah kondisi yang semakin suram itulah sebuah organisasi nirlaba yang bernama United Way tiba-tiba menggagas sebuah inisiatif baru, yaitu mereka mau mengadakan acara donasi pada saat ulang tahun Cleveland yang ke-200, tepatnya jatuh di tanggal 27 September 1986, Wak. Menariknya, donasi itu bukan cuma buat ngumpulin dana aja rencana mereka, tapi juga untuk mengembalikan citra Cleveland selama ini yang dikenal buruk. Di situ mereka tuh pengen menunjukkan ke semua orang kalau Cleveland ini belum tamat, belum habis, dan masih punya semangat untuk bangkit lagi gitu loh. Dan supaya makin meriah, mereka pun mengemas acara donasi itu dengan melepaskan balon helium ke langit secara serentak. Sebenarnya konsep yang mereka rencanakan itu simple kali, Wak. Satu balon yang diterbangkan ke udara itu mewakili satu donasi. Jadi makin banyak balon, makin besar juga dana yang terkumpul. Begitu juga sebaliknya. Banyak dana yang terkumpul, banyak juga balon yang terbangkan. Nah, kayak gitu. Cuma nggak lama setelah itu, United Way ini kepikiran lagi untuk menjadikan acara ini sebagai ajang pemecah rekor dunia, Wak. Pemikiran ini sebenarnya terinspirasi dari Disneyland yang pernah bikin acara serupa di Anaheim, California di tahun sebelumnya, tahun 1985. Waktu itu mereka berhasil menerbangkan 1,2 juta balon ke langit dalam rangka ulang tahunnya Disneyland yang ke-30. Dan waktu itu acara di Disneyland ini sukses, Wak, sampai masuk Guinness Book of Record. Nah, dari situlah United Way ini jadi mikir, kalau Disneyland aja bisa, kenapa kita enggak gitu. Akhirnya mereka pun mulailah menyusun rencana besar. Kalau Disneyland lepasin 1,2 juta balon, kita lepaskan 2 juta balon sekaligus di langit kota kita, di langit kota Cleveland ini. Dengan harapannya tadi bisa memecahkan rekor dunia yang sebelumnya dipegang sama Disneyland gitu kan. Ide ini tuh awalnya terdengar, oh mantap ya, spektakuler lah gitu. Tapi sayangnya realitanya tidak seindah rencananya, Wak. Bukannya mengangkat nama Cleveland yang lagi jatuh-jatuhnya ini, acara ini justru berubah menjadi tragedi besar yang makin bikin citra kota ini tuh makin tercoreng lagi, Wak. Sumpah chaos. Nah, jadi nih, setelah merencanakan acara ini, organisasi United Way tadi langsung mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat. Pemerintah setuju waktu itu, Wak. Pada saat itu pemerintah langsung menggandeng perusahaan balon yang bernama The Balloon Art by Tramp untuk bisa mulai memproduksi balon sejak 6 bulan sebelum hari H. Waktu itu pihak panitia ini percaya kalau balon-balon yang dipakai itu, balon-balon yang bakal dilepaskan ini aman untuk lingkungan. Jadi bisa ngelebur ke tanah gitu loh, Wak. Nggak akan jadi sampah gitu loh. Tapi meskipun ada beberapa kekhawatiran dari warga, mereka tetap fokus untuk menyiapkan semua kebutuhan teknis. Salah satunya adalah membuat jaring raksasa yang bakal dipakai untuk menahan jutaan balon itu sebelum akhirnya nanti dilepaskan ke langit. Jaring itu, Wak, rencananya nanti akan dibentangkan di tengah-tengah public square atau pusat kota Cleveland ini. Selain pihak United Way, warga Cleveland juga antusias juga nih, Wak, menyumbang tenaga mereka demi keberlangsungan acara inilah kan. Ribuan relawan tuh yang didominasikan anak SMA waktu itu bekerja siang malam untuk ngisi balon itu sama gas helium ya kan. Banyak dari mereka yang rela bekerja tanpa dibayar demi bisa membuktikan ke dunia luar bahwa Cleveland masih punya harapan gitu kan. Saking ramainya persiapan itu, banyak juga media sosial yang datang ke sana untuk meliput. Dan berkat liputan itu banyak orang yang percaya kalau acara ini pasti sukses nih, pasti kita bakal ngalahin Disneyland, ini juga pasti bakal menghapus
citra buruk kota kita, kata masyarakat kayak gitu kan. Dah, akhirnya setelah melewati kerja keras yang melelahkan, hari yang mereka tunggu pun tiba. Pada tanggal 27 September 1986 pagi, ribuan masyarakat Cleveland pun berbondong-bondong lah itu mendatangi Public Square ya kan. Dengan cepat lokasi itu pun berubah menjadi macam arena pesta rakyat kali Wak ya. Di sekeliling jaring balon juga ada berbagai atraksi pendukung untuk bisa memeriahkan acara. Ada yang pakai kostum Uncle Sam, ada juga yang atraksi masak burrito, masakan Meksiko dengan ukuran yang besar kali. Ada beberapa hiburan dan stand-stand makanan juga lah. Dan ini semuanya dilakukan untuk menarik perhatian warga dan supaya juga Cleveland makin banyak lagi diliput media ya kan. Nah, nggak lama dari situ pusat kota Cleveland pun betulan dipenuhi masyarakat Wak, dari berbagai penjuru, lengkap dengan kamera dan juga sorak-sorai bergembira. Wow, semua pada berkumpul itu. Nengok tuh balon udah pada siap dilepas ini Wak, jaringnya udah nahan si jutaan balon itu kan. Nah, cuman menjelang siangnya di jam 12 siang Wak, langit yang tadinya cerah kali mulai mendung. Udara jadi udah mulai lembab dan angin makin kencang nih. Nah, di momen ini panitia udah sadar kalau cuaca buruk bentar lagi bakal datang nih. Cuman karena ribuan orang udah datang dan semua balon udah siap dilepaskan, acara pun terpaksa dilanjutkan dengan beberapa penyesuaian. Kalau tadi yang pertama kali itu mereka niatnya untuk nerbangin 2 juta balon, tapi setelah ngeliat kondisi di lapangan, panitia langsung mikir ini kayaknya nggak bisa nih kalau 2 juta. Selain memang cuaca ini berubah, helium kita juga udah makin tipis gasnya. Kalau maksa nerusin, bisa-bisanya balonnya malah gagal terbang. Nah, dengan kondisi kayak gitu, akhirnya panitia memutuskan untuk ya udah kita terbangin 1,4 juta aja. Itu udah cukup kok. Udah lebih kok dari yang sebelumnya. Sebelumnya kan 1,2 kan. Ini 1,4 dan 1,4 aja nggak jadi 2 juta. Nah, setelah ngubah rencana, panitia pun berniat memulai acara itu 10 menit lebih cepat Wak. Karena awan udah makin gelap nih. Cuaca juga udah mulai nggak bersahabat ya kan. Dan akhirnya momen yang ditunggu-tunggu pun tiba Wak. Tepat jam 1:50 siang, jaring raksasa yang menahan jutaan balon itu pun dipotong. Dan dalam waktu sekejap, das, lebih dari 1,4 juta balon lembur keluar semua, meluncur ke langit dari jantungnya kota Cleveland. Langit yang semula kelabu tuh mendadak berubah jadi kanvas raksasa yang berisi balon warna-warni yang terus naik, terus naik, terus naik tanpa henti. Suasana pun pecah, penonton bersorak-sorai semua. Ada yang berdiri di bangku saking dia teriak kegirangan kali. Ada juga yang sibuk ngerekam pakai kamera. Bahkan ada juga yang cuma bisa bengong aja Wak, terpesona mereka. Salah satu reporter di sana menggambarkan momen itu tuh macam gunung helium gitu loh yang membumbung ke langit. Dah, pada saat itu seluruh perhatian tuh tertuju ke Cleveland semua Wak. Seolah dunia tuh berhenti sejenak untuk menyaksikan keajaiban di atas sana. Woi, kayak gitu kan 1,4 juta Wak. Apa nggak terbengong semua itu kan? Gelap pasti itu semua di atas langit tuh. Tapi sayangnya momen indah itu cuman bertahan bentar aja Wak. Nggak lama setelah balon itu dilepas, cuaca langsung berubah drastis. Langit tuh tiba-tiba langsung berubah gelap. Hujan rintik-rintik pun mulai turun. Beberapa menit setelahnya, badai yang tadinya cuma menjadi kekhawatiran sekarang betulan datang. Badai itu datang Wak, dan menimbulkan kepanikan semua orang di sana. Balon-balon yang tadinya udah terbang tinggi nih Wak, langsung terseret angin lah itu sampai terempas semua pada ke bawah. Orang hujan, ada yang nyangkut di bangunan dan beberapa lainnya juga mulai menghantam ke arah penonton juga. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kan helium ini bikin balon naik ya kan Wak. Tapi kalau misalnya cuaca buruk apalagi disertai tekanan angin dan juga hujan, arah terbang balon bisa berubah drastis. Balon-balon tuh bukan yang menghilang di langit, malah menjadi kayak macam bom warna-warni yang jatuh kemana-mana gitu loh. Di jam 2:20 situasi di sana udah makin kacau. Ribuan balon tuh jatuh di sekitar area bandara Brook Lakefront. Ada juga yang nyangkut di rumput dan sebagian lagi melayang-layang di atas landasan pacu bandara tuh. Bahkan sampai bikin pandangan pilot terganggu karena dianggap berbahaya bagi penerbangan. Akhirnya pihak bandara terpaksa menutup landasan untuk sementara waktu. Ditutup bandara gara-gara itu aja. Dan selain mengganggu kinerja pesawat Wak, angin kencang yang bertiup 40 mil per jam bikin balon-balon itu nggak bisa terkendali tentunya. Ada balon yang langsung masuk ke jalur tol Wak, dan bikin situasi makin parah. Pada saat ribuan balon ini berterbangan ke jalan tol itu, banyak pengemudi yang panik terpaksa ngerem mendadak ya kan. Cuman di sisi lain ada juga yang malah berhenti di tengah jalan gara-gara salfok atau ngeliat balon-balon di langit itu. Iya apa tuh, wadar. Kena tabrakan beruntun mereka 10 mobil ketabrak sekaligus. Sementara di dalam kota situasinya juga nggak kalah kacau Wak. Balon-balon ini
ini yang mulai nyangkut di kabel-kabel listrik dan juga tiang infrastruktur. Sampai akhirnya menyebabkan pemadaman listrik besar-besaran, komunikasi radio terganggu, dan jaringan darurat pun ikutan lumpuh. Dan selain itu jutaan balon ini juga terbang jauh sampai ke pedesaan, Wak, dan membuat kekacauan yang gak kalah ekstrim. Gak cuma di pusat kota, nyasar dia sampai ke pedesaan-pedesaan. Beberapa dari balon-balon itu, Wak, nyangkut di ladang jagung, ngerusak sistem perairan di sana. Dan selain itu juga ada beberapa peternak yang mengeluh karena balon-balon itu mendarat di sekitar kandang, yang bikin hewan-hewan mereka makan itu sisa-sisa balon yang ada. Kepanikan langsung menyebar. Warga yang melihat kekacauan itu beramai-ramai lah, semua pada nelpon polisi sama pemadam kebakaran kan, Wak. Tapi karena saking banyaknya panggilan darurat dalam waktu yang bersamaan, Wak, petugasnya pasti jadi kelimpungan juga dan kesulitan buat ngelakuin penyelamatan juga nih. Sementara itu di tengah kacaunya situasi kota, Wak, muncul lagi satu kabar tragis yang bikin semua masyarakat makin terpukul. Jadi di saat penerbangan balon itu berlangsung, ada dua orang nelayan lokal, Wak, namanya Raymond dan Bernard, dilaporkan lagi hilang di Danau Erie. Waktu kejadian ini mereka lagi hilang di danau itu. Katanya mereka waktu itu berangkat mancing sejak sehari sebelumnya, tapi sampai hari itu tuh belum balik-balik. Polisi lagi lakukan pencarian ke mereka berdua nih. Tapi waktu nyampe di sana mereka cuma nemuin perahu korban yang kosong dan lagi terombang-ambing di atas danau. Awalnya polisi memang berniat untuk turun langsung ke danau untuk nyari kedua korban itu kan. Tapi gara-gara permukaan danau itu udah dipenuhi ribuan balon helium, Wak, pandangan mereka pasti jadi tertutup lah. Petugas tuh malah bilang ini niatnya kita nyari manusia kan, tapi ngapa pula kita malah ketemu ribuan balon oranye kayak gini nih? Apa yang mau kita cari? Gimana kita mau nyari? Iyalah ketutup sama balon-balon. Saking susahnya pencarian itu karena banyak kali balon di atas permukaan danau, Wak. Kedua nelayan ini baru ditemukan beberapa hari setelahnya dan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Makin susah lah polisi nyari mereka, orang ketutup balon permukaan tuh. Dengan banyaknya kekacauan yang terjadi, acara pelepasan balon itu pun tentunya membuat citra Cleveland makin negatif lagi kan, Wak. Sejak saat itu Balon Fest 1986 dikenang bukan sebagai pencapaian, tapi sebagai simbol kegagalan karena dijalankan tanpa perhitungan yang matang. Beberapa hari setelah kejadian, dampak kerugian mulai bermunculan satu persatu, mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan ekonomi, sampai ke masalah hukum. Dan sekarang aku bakal bahas seberapa besar kerugian yang sudah ditimbulkan gara-gara acara Balon Fest ini, Wak, ya. Nah jadi, Wak, setelah ribuan balon ini jatuh dan bikin kekacauan di berbagai tempat, dampaknya pun mulai bermunculan. Selain bikin lalu lintas macet, listrik padam, efek-efek balon ini juga ternyata sudah sampai ke luar kota, bahkan ke luar negeri. Beberapa hari setelah kejadian, Wak, warga di pedesaan Ohio mengeluhkan ladang mereka ini dipenuhi balon. Di Medina County, ini kota sebelah Cleveland, Wak, ada peternak yang lapor polisi gara-gara kuda punya dia ini cedera akibat nabrak pagar setelah ketakutan nengok ada ribuan balon di atas dia. Di Kanada ada juga balon-balon dari Cleveland ini ditemukan nyangkut di pantai utara Danau Erie, persisnya di Ronde Provincial Park, Ontario. Ribuan potongan balon itu berserakan di pasir, Wak, dan nyangkut di kayu-kayu apung. Meskipun udah banyak panitia yang bilang aman kok, balon itu aman, balon itu terbuat dari lateks alami dan bisa terurai kok, udah aman gitu kan. Kenyataannya proses penguraian itu juga butuh waktu berbulan-bulan, Wak, bukan bentar. Selama masa itu berlangsung, sisa balon tadi kan masih berdampak juga pada keselamatan satwa liar kan. Ada yang ketelan, ada yang nyangkut, dan bahkan ada juga yang nyumbat saluran air. Karena laporan makin banyak, tim dari kota dan para relawan pun harus kerja ekstra untuk ngebersihin balon yang nyangkut di pohon, jalanan, bahkan danau, Wak. Bahkan beberapa minggu setelah acara masih ada juga balon yang ditemukan di tempat-tempat jauh karena terbawa angin loh. Dari yang awalnya disorot sebagai aksi awal penuh warna, ya kan, Balon Fest 1986 ini malah berubah menjadi bencana lingkungan. Media yang tadinya memuji-muji sekarang malah nyinyirin masyarakat Cleveland dengan berbagai komentar. Tulah kan kalian sok-sokan kalian bikin acara, endingnya juga gagal. Tuh gitu udah nggak usah bikin acara kayak gitu. Dan nyinyiran itu makin pedas lagi setelah mereka tahu dampaknya meluas bahkan sampai berbuntut ke ranah hukum. Ada nih, Wak, istrinya Raymond, nelayan yang waktu itu tenggelam di Danau Erie itu, nuntut United Way dan juga perusahaan balon nuntut ganti rugi sebesar 3,2 juta dolar, Wak. Uang itu adalah kompensasi karena acara pelepasan balon itu sudah menghalangi proses pencarian suami saya. Kalau aja nggak ada acara balon itu, mungkin suami aku bisa selamat, kata si ibu ini. Sebenarnya
Sebenarnya Wak, hasil investigasi itu bilang korban itu kemungkinan besar sudah meninggal sebelum balon-balon itu jatuh. Tapi masyarakat termasuk istrinya Raymond ini sudah terlanjur percaya kalau balon-balon itulah yang bikin tim penyelamat ini gagal nemuin korban tepat waktu. Sayangnya nggak lama setelah gugatan itu diajukan, United Way meminta masalah ini diselesaikan di luar pengadilan. Kenapa? Kemungkinan mereka ini mau menghindari proses hukum Wak, dan juga sorotan media yang makin memperburuk citra kota Cleveland. Lagian kalau diselesaikan diam-diam, mereka juga nggak perlu secara resmi mengaku salah gitu loh Wak. Selain gugatan dari istri nelayan, ada juga gugatan dari pemilik peternak kuda di Geauga County. Dia minta ganti rugi $100.000 gara-gara kudanya cedera karena panik waktu ngeliat balon-balon lagi berjatuhan di padang rumput mereka. Dan gugatan ini juga sama Wak, diselesaikan secara diam-diam tanpa dibawa ke pengadilan. Selain dua gugatan besar itu, pihak United Way ini juga harus mengganti rugi berbagai kerusakan mobil, kecelakaan lalu lintas, dan biaya penutupan bandara. Total kerugian hukum dan biaya tanggungan asuransi pun jadi makin menumpuk di tempat mereka. Dari sisi keuangan Wak, Balon Fest ini juga jadi pukulan telak buat United Way. Acara ini tuh kan di awalnya diperkirakan akan menghabiskan dana sekitar paling 500.000 aja kata mereka kan. Dan mereka optimis biaya itu bakal ketutup dari apa? Dari hasil donasi. Tapi setelah berbagai kekacauan yang terjadi Wak, bukannya balik modal, mereka malah tekor gegara harus bayar biaya hukum dan juga nutupin kerusakan. Soal berapa donasi yang terkumpul sampai sekarang nggak pernah diumumin secara resmi Wak ya. Tapi yang jelas nilainya sangat kurang untuk nutupin ganti rugi yang harus mereka bayar. Udah tuh, wah pusing lah United Way itu kan Wak. Nah di sisi lain setelah insiden itu, masyarakat Cleveland pun mengalami krisis kepercayaan Wak. Banyak yang kecewa, banyak yang malu, bahkan nggak sedikit yang menghindar kalau ditanya soal Balon Fest. Tapi seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan masyarakat ini mulai bangkit dari tragedi itu Wak. Mereka mau belajar dari kesalahan dan mulai lebih hati-hati lagi saat merencanakan acara besar. Puncaknya baru di tahun 2021 kemarin Wak, Dewan Kota Cleveland akhirnya mengeluarkan peraturan baru yang melarang pelepasan balon secara massal. Jadi kalau misalnya ada yang sengaja mau ngelepasin lebih dari 10 balon sekaligus, mereka bisa kena sanksi. Dan aturan ini dikeluarkan sebagai bentuk tanggung jawab atas dampak lingkungan dan juga citra buruk yang sudah ditinggalkan oleh Balon Fest 86. Melalui kebijakan ini, masyarakat Cleveland ingin menunjukkan bahwa mereka sudah belajar dari masa lalu dan kini siap melangkah jadi kota yang lebih bertanggung jawab. Bentar lu Nadia, ngapa kok lama kali gagalnya kan tahun 1986? Aturannya ngapa pula baru keluar 2021? Nah dari yang kami baca Wak, ini tuh dikarenakan di era 1980-an sampai 2000-an itu kesadaran mereka soal dampak lingkungan tuh masih minim. Dan Balon Fest ini lebih dianggap sebagai kegagalan acara daripada bencana ekologis atau bencana yang ngerusak lingkungan. Mereka tuh masih nganggap ini acaranya yang gagal, bukan acara ini berdampak sama kerusakan lingkungan gitu, bukan. Nah selama puluhan tahun kemudian nggak ada tekanan cukup besar Wak untuk membuat aturan itu. Sampai akhirnya gerakan lingkungan global pun mulai masif di tahun 2010-an Wak. Barulah setelah itu tekanan dari publik dan aktivis di sana pun mendorong pemerintah untuk bertindak dan menunjukkan bahwa mereka sudah belajar dari kesalahan masa lalunya. Dan finalnya aturan itu baru disahkan di 2021 kemarin gitu. Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang tragedi festival balon yang berujung malapetaka ya kan. Acara yang awalnya dirancang untuk ngebangkitin semangat dan juga citra kota Cleveland malah berubah menjadi simbol kegagalan yang sangat memalukan. Niat baiknya memang nggak salah memang Wak, tidak salah sama sekali. Tapi sayangnya cara pelaksanaannya itu terlalu nekat dan kurang pertimbangan. Makanya selain bikin kacau, insiden itu juga meninggalkan luka yang sangat panjang baik secara lingkungan dan juga sosial. Ini juga sedikit tambahan informasi aja Wak, saking terkenalnya insiden Balon Fest 1986 ini ya, banyak ahli yang menjadikan kasus ini tuh sebagai pembelajaran lintas aspek, mulai dari public relation, komunikasi massa, dan juga lingkungan hidup. Bahkan juga di beberapa dokumenter dan juga artikel Wak, peristiwa ini tuh dijadikan contoh nyata tentang gimana niat baik bisa berujung bencana kalau tidak disertai perhitungan matang. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian ini dan semoga tragedi serupa tidak terulang lagi ke depannya. Amin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak ya sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.